Halo Sobat Yellow Channel semuanya, selamat datang kembali di saluran Yellow Channel. Kali ini saya bersama dengan para petani milenial dari Klungkung. Halo, kenalan dulu Mbak. Kenalin ke Sobat Yellow Channel, siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Nilu Hepiana, bisa dipanggil Happy. Halo, nama saya Niwen Sri Winarsih, bisa dipanggil Sri. Halo, perkenalkan nama saya Ketut Indra Yudi Ancada, bisa dipanggil Indra. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang tentang pertanian khususnya bagi para petani milenial. Nah, kebetulan hari ini kita lagi kegiatan ya. Jadi hari ini kita lagi kegiatan Golkar bersama para petani. Jadi hari ini ada kegiatan tentang okulasi. Nah, gimana sih menurut kakak-kakak semua tentang kegiatan yang diadain Golkar pada hari ini? Oke, dari saya tentunya sangat bermanfaat sekali, terutama bagi petani-petani kecil seperti kita, karena bisa mendapat ilmu yang lebih untuk memajukan pertanian khususnya di bidang ekspor seperti avocado ya. Jadi hari ini Golkar sedang memberi pelatihan kepada para petani calon-calon eksportir avokat, calon-calon orang kaya ya. Calon-calon orang kaya yang akan menjadi penguasa pasar avokat di dunia. Nah, hari ini okulasi. Jadi mungkin dari mulai kita awal bertani bercocok tanam sampai nanti di akhir akan dikawal oleh Partai Golkar. Nah, kakak semua terkait dengan program dari Partai Golkar, yakni salah satunya adalah pembagian bibit alpukat yang gencar ke seluruh daerah di Provinsi Bali. Gimana sih tanggapannya Kak? Mungkin dari Kak Sri mungkin? Tanggapannya pembagian bibit Iya, itu terkait pembagian alpukat, bibit alpukat yang dilaksanakan oleh Partai Golkar keliling seluruh Bali masuk ke desa-desa itu gimana sih? Kakak sebagai seorang petani milenial pandangannya? sangat bermanfaat bagi petani kecil seperti kita, karena kita bisa belajar membudidayakan avokat, tanaman avokat itu. Oh, oke, tentu pasti bermanfaat ya. Mungkin Bermanfaat kalau sekali. dari Bli Indra gimana, kalau dari Bli Indra kira-kira? Kalau saya lebih baik lah, biar gampang gininya berproduksi avokat, cocok tanam avokat itu. Oh, lebih. Jadi Golkar selain udah menyiapkan bibit juga Bibitnya, iya. memberi pelatihan juga pelatihan. kepada petani. Jadi nggak cuma kasih bibit dah selesai gitu. Berarti dari hulu nanti ke hilir sampai Iya. pemasaran juga nanti bakal di backup oleh Partai Golkar melalui bidang pertaniannya ya. Luar biasa banget ternyata. Jadi kalau sebagai teman-teman milenial nih, sebagai petani milenial khususnya, ke depannya kalau teman-teman melihat gimana sih perkembangan sektor pertanian untuk perekonomian khususnya, menarik nggak sih bagi kita generasi muda, generasi milenial tentang pertanian itu sendiri? Tentu sangat menarik ya, Itu sangat menarik. karena nanti kan bisa diekspor, kita juga bisa mengetahui lebih luas jangkauan perindustrian. Iya. Soalnya kan kayak sekarang ini banyak banget lah kalau kita lihat di desa-desa gitu loh, kayak makin banyak tanah-tanah yang tidak terurus karena anak mudanya banyak yang merantau ke kota. Jadi kayak tanah di kampung itu yang harusnya tanahnya itu bisa produktif, jadi tidak dipakai, tidak digunakan untuk bercocok tanam dan menghasilkan produk-produk pertanian. Nah, gimana sih menurut kakak-kakak caranya biar teman-teman milenial lain nih yang nonton biar mau balik lagi, ayo kita bertani, ayo kita butuh penuhi kebutuhan pangan kita di Bali sehingga kita nggak kesusah pangan. Gimana sih menurut Kak caranya yang perlu kita untuk teman-teman biar mau lagi untuk bertani? Gimana sih? Kalau dari saya sih lebih banyak gini ya, bercocok tanam, merawat, terus cari-cari kayak search di Google cara-cara supaya menghasilkan buah yang bagus yang bisa diekspor keluar kayak gitu. Mungkin kita harus lebih mencari inovasi di khususnya bidang-bidang buah ya, buah-buah yang kita bisa hasilkan dengan kualitas bagus, kita ekspor sehingga kita dapat harga yang mahal dan petani pun untung gitu. Karena kan biasanya harga di petani murah nih gitu. Begini mahal gitu. Ya kayak gitu. Jadi kedepannya berarti kita sebagai generasi milenial harus juga berinovasi, karena sebenarnya
pasar dari pertaniannya juga besar ya, apalagi dengan sekarang alpukat, dan itu juga ada vanili juga ya yang juga mahal banget juga. Kalau durian juga sekarang, terutama durian kane ya. Dan itu juga sering loh dari Partai Golkar kita menyerahkan bibit itu durian juga. Mungkin nanti tahun depan atau 2 tahun lagi kita ganti bibit jadi biar nggak alpukat terus. Mungkin nanti durian mungkin gitu. Jadi kan dipaneli. Apapun itu komoditas ekspor kita ada gitu lah. Mungkin manggis juga kan gitu, kita tahu nanti ke depannya. Mungkin ditunggu aja programnya. Jadi mungkin dari kakak-kakak ini harapannya ke depannya pertama sih untuk dunia pertanian dah. Gimana sih harapan kakak ke depan untuk dunia pertanian Indonesia yang mungkin kalau kita lihat mungkin banyak terkikis oleh beton-beton atau mulai banyak pembangunan villa, kalau yang kebun-kebunnya bagus sebenarnya kayak itu gimana sih harapannya gitu? Harapannya sih lebih banyak ngadain kegiatan kayak sekarang ini ya. Soalnya kan kemauan kita berkebun tuh jadi ada. Yang dulunya udah ngapain sih bertani kan hasilnya sedikit, lebih baik kan kerja di luar hasilnya banyak kayak gitu. Gitu. Kalau dari Mbak Sri gimana? Sebaiknya lebih banyak bertani, karena anak zaman sekarang kalau bertani itu disebut kotor gitu. Iya, lebih baik sekarang kita belajar. Belajar. Kalau Blindra gimana? Kalau saya lebih baik bercocok tani dan menginginkan informasi dari teman-teman informasi. Berarti kita harus mulai bercocok tanam karena ada peluang yang lebih besar gitu ketimbang kita kerja di kantoran mungkin gajinya cuma 2 jutaan, sedangkan kalau bertani kita setahun bisa dapat 40 juta kan lebih besar bertani ya. Oh gitu. Kan kayak tadi alpukat berapa tadi dibilang harga 200.000 ya, 300.000 per kilo. Aku bayang aja kalau kita dapat 1 kuintal aja. Iya 1 kuintal aja dah 30 juta. Apalagi kalau 1 ton ya 300 juta. Jadi beli mobil baru tiap panen ya. Apalagi alpukat kan cepat. Iya cepat. Ya itu. Berarti harus kita lebih masyarakatkan lagi, harus kita lebih bumikan lagi bahwa menjadi seorang petani itu juga ada kemungkinan untuk sukses, kemudian untuk kaya gitu ya. Nggak cuman dengan cara jual pohon pisang gitu. 1 aro udah 200 juta, tapi ini ke tanah itu jangan kayak gitu ya. Habis nanti kan tanahnya nanti diambil oleh investor-investor yang ada. Nah, mungkin itu udah terhadap pertanian, terhadap milenial udah. Mungkin harapannya nih, karena kan hari ini kita ada kegiatan ini judulnya SGK bersama Petani Bali. SGK itu tahu nggak kepanjangannya apa? Belum ya? SGK itu punya Pak Sugawo Kori bersama Petani Bali. Jadi salah satu program terobosan dari Ketua DPD 1 Provinsi Bali itu Bapak Nyoman Sugawo Kori. Jadi beliau ingin menyentuh masyarakat hati ke hati dengan membagikan bibit yang yaitu bibit alpukat. Jadi para petani jangan khawatir karena dari hulu ke hilirnya akan dikawal oleh Partai Golkar, baik dari awal menanam hingga nanti ketika buahnya udah ada memanen hingga nanti pemasarannya. Kan ketakutnya adalah ketika semua nanti kita punya alpukat banyak, harga alpukatnya jatuh. Nah itu jangan sampai kita ke sana. Jadi nanti akan juga dibantu oleh organisasi yang juga berafiliasi mungkin dengan Partai Golkar, dengan PT Raja Manggi Sejati yang juga ikut selalu membantu gitu. Jadi kan kita bisa punya eksportir. Jadi udah pasti terserap ke depannya, jangan khawatir, penting kita fokus bercocok tanam, materi okulasi tadi itu dipelajari dengan baik sehingga kita punya varietas yang bagus. Gitu kayak. Mungkin harapannya kakak masing-masing untuk Partai Golkar tuh apa sih ke depannya untuk supaya masyarakat ini lebih sejahtera. Harapan kak sebagai seorang petani milenial nih gimana? Karena kan kalau nggak ada meneruskan pertanyaan ini, kita nanti makan pakai apa? Iya kan? Di mana kita nyari jus alpukat kocok lagi? Ya gimana mungkin dari Kak Epi dulu harapannya mungkin sih lebih banyak beradaptasi ke masyarakat lagi ya, lebih turun langsung ke lapangan untuk melihat gimana sih petani-petani berkebun, mengawasi dan juga kayak memberikan informasi pemasaran tentunya. Oke, kalau dari Mbak Sri ini gimana nih? Harapannya sih gini,
buat pemerintahnya kalau bisa ya Iya. pupuknya itu dimurahin sedikit. Pupuknya dimurahin. Iya, obat semprotnya juga kan buat Soalnya petani sekarang- itu mahal. Sekarang Oh. obatnya itu mahal sekali. Mahal ya? Iya, Iya. pupuknya naik terus. Ya mungkin gitu. karena mungkin nanti itu akan jadi isu yang bakal dikawal mungkin ya ke depannya masalah pupuk dan penyemprotannya itu. Kalau dari Bli Indra gimana nih? Harapannya biar petani semuanya biar sukses. Biar sukses tentu. Sukses. Ya semoga nanti ke depannya ini bisa terserap dengan baik kan gitu. Jadi geliat pertanian kembali tumbuh khususnya di Bali iya. di kalangan milenial. Jangan semua nanti kerja di kantor padahal sebenarnya jadi petani pekebun hasilnya lebih besar pada kantor. Perlu lihat kotor jadi petani. Intinya jangan malu, jangan gengsi. Iya. Kita sebagai anak muda untuk menjadi seorang petani. Gitu aja. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Udah cukup? Cukup. Oke, begitu Sobat Yellow Channel, tadi kita sedikit ya bercerita, berdiskusi dengan teman-teman dari petani milenial. Bagaimana sih tanggapan mereka dengan program yang dilaksanakan oleh Partai Golkar yang terus menerus turun ke masyarakat, membagikan bibit, memberikan pelatihan okulasi hingga nanti pada saatnya pemasaran akan dibantu untuk menampung hasil dari petani yang khususnya sudah dibina oleh Partai Golkar. Jadi mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada tayangan kali ini. Sampai jumpa di tayangan kami berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe teman-teman.